Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya di pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan audio video bersama Ibu Cynthia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ke kompetensi dasar menganalisis kerusakan macam-macam penguat audio. Dimana sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis penguat audio. Jenis-jenis penguat audio itu sendiri dibagi menjadi tiga jenis gitu ya. Yang pertama ada yang berdasarkan kelas, ada yang berdasarkan besar atau kecilnya daya, dan yang terakhir ada besar berdasarkan konfigurasi rangkaian OTL, OCL ataupun BTL. Nah, tapi untuk di pertemuan kali ini kita akan membatasi sampai ke indikator pertama aja. Jadi diharapkan setelah kita bertemu di pertemuan ini, kalian udah bisa untuk membedakan jenis-jenis penguat audio kelas A, B, AB, C, ataupun D. Nah, untuk materi pokok pembelajarannya sendiri, ada tiga yang tadi Ibu jelasin. Untuk yang pertemuan pertama, kita belajar tentang klasifikasi penguat audio berdasarkan titik kerja. Yang pertama itu ada penguat dasar kelas A, B, AB, C, dan D. Terus ada lagi namanya penguat tambahan, yaitu kelasnya ada E, G, H, dan T. Untuk next pertemuannya kita belajar tentang berdasarkan titik ground, dan berdasarkan output titik ground ini maksudnya adalah besar daya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke penguat daya audio. Apa sih penguat daya audio itu? Jadi penguat daya audio sendiri memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama adalah penguat akhir bagian sistem tata suara yang berfungsi sebagai penguat sinyal audio yang pada dasarnya merupakan penguat tegangan dan arus dari sinyal audio yang bertujuan menggerakkan pengeras suara atau loudspeaker. Di mana intinya penguat daya audio ini yang nantinya akhirnya adalah menguatkan atau menggerakkan pengeras suara atau yang kita kenal dengan loudspeaker. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan titik kerja yang tadi udah gue jelasin, yang warna putih adalah titik kerja dasar. Jadi adalah jenis yang paling dasar yang harus kalian ketahui, sedangkan yang warna hijau adalah tambahannya. Sekarang kita masuk ke penguat kelas pertama, yaitu penguat kelas A. Sering juga disebut sebagai penguat tunggal. Penguat transistor ini mempunyai titik kerja efektif setengah dari tegangan VCC. Jadi kalau kamu perhatikan di gambarnya, ini dia ada dari input dimasuk ke kapasitor. Setelah kapasitor dia ada dua resistor. Habis itu masuk ke lagi ada dua resistor dan satu transistor. Sebelum output juga ada kapasitor. Penguat kelas ini tuh dia disebut sebagai penguat dengan efisiensi terendah, tapi distorsinya atau cacat sinyalnya kecil. Nah, karena dia distorsinya kecil, maka itu biasa dipakai di preamplifier. Jadi dia dipakai biasa di awal banget. Untuk karakteristiknya sendiri, seperti yang tadi bilang efisiensi dia kecil, jadi cuma sekitar 25% sampai 50%. Dan dia ini memiliki panasnya hingga ke 75%. Terus tapi dia linearitasnya paling bagus dibanding dengan penguat-penguat yang lain. Nilai penguatannya di atas 0,7 serta sinyal keluarannya bekerja aktif atau on. Nah, transistornya ini dia sifatnya itu selalu on. Transistor yang ada di sebelah sini ya, di Q1. Ini dia selalu on. Jadi besar sumber satu dayanya terbuang jadi panas. Makanya kenapa dia 75% panasnya. Oke, kita masuk ke penguat kelas B. Ini disebut dengan penguat push pull. Ini dia coba diperhatikan. Kalau di sini dia ada dari input sama dia masuk ke kapasitor dulu, terus ada resistor, tapi resistor ada berapa jumlahnya? Cuma ada dua. Selanjutnya ada dua transistor juga yang berkebalikan. Perhatikan, ada yang NPN dan ada yang PNP. Jadi titik kerjanya itu berada di titik cut off transistor dan bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk. Biasanya dipakainya di penguat akhir audio. Jadi kalau misalkan penguat kelas A itu adanya di awal, di penguat kelas B itu adanya di paling terakhir. Jadi sebelum ke speakernya. Nah, penguat kelas B ini adalah kebalikan dari penguat kelas A karena ada yang di awal dan ada yang di akhir, otomatis mereka itu berkebalikan.
efisiensinya penguat kelas B itu tuh paling tinggi, lebih tinggi maksudnya, bukan paling tinggi, efisiensi lebih tinggi sekitar 50 sampai dengan 70%. Tapi dia ada pemotongan sinyal di penguat B, makanya dia disebutnya push and pull. Jadi kerjanya itu bergantian antara Q1 sama Q2 atau tadi transistor yang NPN sama transistor yang PNP. Perhatikan di sini, transistor yang NPN dan PNP. NPN itu yang tanda panahnya keluar, not pointing in. Kalau misalkan PNP itu yang tanda panahnya ke dalam. Nah, fungsinya itu kayak tadi Ibu sebutin, dia untuk penguat akhir sinyal audio. Karena dia bisa bekerja pada level tegangan yang relatif tinggi, yaitu di atas 1 volt. Karena dia itu dibangun oleh 2 transistor. Selanjutnya ada penguat kelas AB. Jadi dia namanya aja AB ya, berarti gabungan antara kelas A dan kelas B. Oke, terus penguat kelas AB itu diperoleh dengan sedikit menggeser titik kerja transistor sehingga distorsi crossover dapat diminimalkan. Karena kan sebelumnya di penguat kelas B dia ada crossover kan atau cacat silang. Nah, kalau di AB itu kayak bentuk sempurnanya dari penguat kelas A dan penguat kelas B. Gitu. Bedanya apa? Lihat di sini. Kalau misalkan di penguat kelas A dia pakai 4 resistor. Kalau misalkan di kelas B dia cuma pakai 2 resistor. Nah, di penguat kelas AB ini dipakai 3 resistor. Nah, kalau misalkan di penguat kelas A dia pakai 1 transistor, kalau di penguat kelas B dia pakai 2 transistor. Nah, di penguat kelas AB dia pakainya 2 transistor. Gitu. Fungsinya itu untuk penguat audio. Jadi dia karena udah disempurnakan, dia fungsinya lebih banyak gitu, nggak cuma untuk di awal dan di akhir aja. Untuk efisiensinya sendiri dia sekitar 50-75%, kurang lebih sama seperti yang kelas B. Tapi dia memperhatikan fidelitas sinyal keluaran. Jadi sinyal keluarannya akan jauh lebih baik daripada yang kelas A ataupun kelas B. Selanjutnya titik kerjanya sedikit di atas daerah cut off. Jadi kalau misalkan yang di penguat kelas B dia ada di cut off transistor, kalau ini sedikit di atas daerah cut off. Selanjutnya panas yang dihasilkan tidak terlalu besar. Karena kan kalau di penguat kelas A tadi panas yang dihasilkan itu mencapai 75% ya, karena dia transistornya jalan terus atau on terus. Sedangkan kalau di sini dia ada 2 transistor bersifatnya itu bergantian antara Q1 dan Q2 atau NPN dan PNP. Dan di sini dia nggak ada crossover atau ada cacat yang tadi. Oke, next. Sekarang kita masuk ke penguat kelas C. Nah, penguat kelas C ini mungkin agak rancu karena dia mirip dengan penguat kelas B. Yaitu titik kerjanya berada tepat di daerah cut off transistor. Cuma bedanya dia itu ada lilitannya. Kalau di sini ini contohnya ya. Nah, di sini dia penguat kelas C juga cuma pakai 1 transistor. Kalau di kelas B dia pakai 2 transistor, yaitu NPN dan PNP. Coba perhatikan lagi di sini. Di sini transistornya jenis apa yo? NPN atau PNP? Not pointing in, berarti NPN. Perhatikan di sini, not pointing in, berarti dia arahnya keluar, berarti NPN. Nah, penguat kelas C ini dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak sinyal saja. Jadi dia bukan yang menguatkan sinyal di seluruhan ya, seluruh sisi gitu. Nah, terus hanya membutuhkan frekuensi kerja sinyal dan tidak memperhatikan bentuk sinyal. Ingat, jadi dia hanya fokus ke frekuensi kerja sinyal saja. Jadi bukan untuk memperhalus bentuk sinyalnya. Biasa dipakai di penguat frekuensi tinggi dengan resonator LC, induktor dan kondensator. Nah, makanya kamu lihat di sini, perhatikan di sini dia ada L, lilitan, dan kapasitor. Selanjutnya untuk karakteristik penguat kelas C, ini dia efisiensinya itu cukup tinggi ya, 85%, panasnya juga rendah 15%, cuma dia linearitasnya jelek, paling jelek dibanding penguat-penguat kelas lain. Terus dia hanya perlu 1 transistor, bekerja hanya pada fasa positif, fidelitasnya lebih rendah daripada kelas AB, sering dipakai dalam rangkaian osilator pemancar atau pemancar RF. Selanjutnya ada penguat kelas D, ini adalah penguat terakhir di kita belajar untuk yang dasar atau yang wajib kalian ingat. Jadi kalau rangkaian amplifier kelas D adalah penguat switching dan ketika dalam keadaan on itu akan menghantarkan arus
tapi dia nggak ada tegangan. Jadi tegangan itu hampir nol di seluruh saklarnya. Makanya nggak ada panas yang hilang karena konsumsi daya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau misalkan kalian on, itu ada arus yang ngalir, tapi tegangannya itu hampir nol. Jadi nggak ada panasnya. Next, jadi kalau penguat kelas D ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada PMW modulator, yang kedua ada switching circuit atau rangkaian switching, yang terakhir ada LPF, low pass filter. Yang pertama kita belajar dulu dari modulator PWM. PWM itu kan tentang pulse width kan, pulse width modulator. Jadi kalau misalkan input A memiliki tegangan lebih tinggi daripada input B, maka output dari komparator akan menuju ke tegangan positif maksimum atau plus VCC. Coba lihat di sini. Jadi kalau misalkan input A lebih besar, itu dia akan masuk ke yang positif. Kita langsung bisa baca yang terakhir. Tingkat sinyal secara instan lebih tinggi daripada gelombang segitiga. Outputnya menjadi positif. Ketika level sinyal secara instan lebih rendah daripada gelombang segitiga, outputnya menjadi negatif. Jadi level tinggi. Kalau misalkan yang tanda gelombangnya triangle atau yang segitiga itu lebih tinggi, berarti dia akan masuk ke komparator positif. Tapi kalau misalkan signal audionya itu lebih tinggi, yang bentuknya kayak sinusoida ini, dia masuknya ke negatif. Paham sampai sini? Oke, yang kedua ada rangkaian switching. Rangkaian switching ini, meskipun output komparator adalah representasi digital dari sinyal audio input, tapi itu nggak punya daya untuk menggerakkan beban atau speaker. Oke, jadi tugas dari rangkaian switching ini adalah dia cuma memberikan penguatan daya yang cukup gitu. Misalkan amplifiernya, supaya si amplifier itu bekerja maksimal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rangkaian switching dirancang dengan menggunakan MOSFET sehingga sinyalnya tidak tumpang tindih. Perhatikan di sini, sinyal tidak tumpang tindih ini contohnya ini. Ini ada on, bagian bawahnya off kan, yang ini off, ini on. Jadi maksudnya adalah tidak tumpang tindih itu seperti ini gitu ya. Terus next ada output LPF atau low pass filter. Low pass filter ini kalian udah belajar di kelas 10 di dasar listrik dan elektronika semester 2, materi-materi bagian akhir. Jadi dia adalah gabungan antara resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, resistor dia di sini atau bebannya di sini adalah si speaker. Jadi speaker itu adalah beban ya. Jadi dia punya resistansi. Filter output yang mengurangi dan menghilangkan harmonik dari frekuensi sinyal switching. Ini dapat dilakukan dengan pengaturan low pass filter umum, tetapi yang paling umum adalah kombinasi antara induktor dan kapasitor. Menggunakan filter Butterworth karena memerlukan komponen paling sedikit dan memiliki respon datar dengan frekuensi terputus yang tajam. Jadi filter output ini adalah mengurangi dan menghilangkan harmonik dari frekuensi sinyal ya. Oke, untuk penggunaan penguat kelas D sendiri biasanya digunakan di perangkat televisi dan home theater, elektronik konsumen volume tinggi, penguat headphone, teknologi seluler, dan otomotif. Selanjutnya ini kita udah mulai masuk ke penguat jenis kelas tambahan. Jadi biasanya dia ini adalah basicnya adalah kalian yang tadi itu B, A, B, C, dan D. Selanjutnya masuk ke penguat kelas G. Jadi penguat kelas G ini adalah penguat analog ya, untuk memperbaiki efisiensi dari penguat kelas B ataupun AB. Jadi penguat kelas G adalah another level of kelas B dan kelas AB. Nah, penguat ini tuh dibuat bertingkat karena membutuhkan tegangan yang tinggi. Jadi karena tadi kelas B dan AB itu mungkin kurang tinggi gitu, kurang bisa dapat bekerja di tegangan yang tinggi, sehingga dibuatlah ini si penguat penguat kelas G yang dimana tegangan supply-nya itu dibuat bertingkat. Nah, selanjutnya ada penguat kelas E. Jadi penguat kelas E ini mirip dengan penguat kelas C. Dia memerlukan rangkaian LC dengan transistor yang bekerja kurang dari setengah duty cycle. Bekerja sebagai switching transistor. Biasanya memerlukan transistor jenis FET. Terus disipasi panasnya kecil. Biasanya diaplikasikan pada
peralatan transmisi mobile semisal telepon genggam. Jadi smartphone kalian sekarang udah menggunakan penguat kelas E, atau mungkin sekarang bahkan udah ada another level of penguat kelas E-nya di HP-HP kalian kayak gitu. Nah, penguat kelas A ini masih termasuk sebagai penguat analog untuk memperbaiki efisiensi dari penguat kelas B ataupun AB. Jadi karena penguat kelas B dan AB itu paling common use atau paling umum digunakan, dia itu juga banyak penguat yang dibuat untuk memperbaiki dari kelas B dan AB untuk kebutuhannya gitu. Jadi misalkan, jadi kayak kelas H ini dia mirip sama kelas G, bedanya adalah si kelas H ini tegangan supply-nya dapat berubah gitu. Kalau misalkan kelas G dia nggak bisa berubah, dia lebih kompleks, tapi dia lebih efisien gitu. Nah, tegangan supply-nya itu mengikuti tegangan output dan lebih tinggi hanya beberapa volt saja. Untuk penguat kelas T, dia ini adalah salah satu penguat digital. Jadi konsepnya menggunakan konsep modulasi PWM dengan switching transistor serta filter. Jadi di sini karena dia adalah penguat digital, jadi kita itu mainnya adalah bit-bit digital, gitu kan? Karena kan kalian udah belajar ya bit-bit digital. Nah, di dalamnya ada audio processor dengan proses umpan balik yang juga digital untuk koreksi waktu tunda dan fasa. Nah, ini mirip-mirip kayak waktu kalian belajar ada waktu tunda itu di rangkaian-rangkaian logika gitu ya. Nah, sampai sini aja untuk materinya. Untuk tugasnya nanti kalian bisa cek di Google Classroom. See you on the next week. Kalau misalkan kalau ada pertanyaan, kita boleh diskusi lewat kolom komentar boleh, ataupun chat via WhatsApp boleh, via grup juga boleh, ataupun kolom komentar di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.